Halo cuan troopers, balik lagi ya dengan Titox kita malam hari ini ya bersama dengan Sukor Sekuritas. Oke, halo teman-teman semuanya yang baru join. Jadi Titox malam hari ini akan seru banget karena kita kedatangan salah satu influencer stock market atau pasar modal Handi Irawan ya teman-teman ya. Handi Irawan ini adalah technical analis dari House of Traders Community ya, hot community. Pasti teman-teman juga udah sering denger nih. Oke, dan untuk judul topik pembicaraan kita malam hari ini adalah IHSG di kala perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan keputusan The Fed. Nah, pasti teman-teman banyak pertanyaan banget ya tentang um, market kita saat ini, apalagi hari ini kalau misalnya kita lihat memang market lagi anjlok lagi ya teman-teman ya, IHSG turun. Nah jadi pembicaraan malam hari ini pasti akan sangat insightful buat kita semua untuk bisa didengarkan. Nah buat teman-teman di sini aku juga mau ingatin ya, kalau kalian belum punya akun RDN sama Sekuritas, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya. Itu di pin komennya aku udah bikin tuh. Ya, caranya gampang banget, tinggal di copy, kalian buka aja di web kalian sendiri, oke? Dan juga nih buat teman-teman contohnya yang belum tahu mau investasi ke saham yang mana dan sebagainya, sekarang di aplikasi kita itu udah bisa beli reksadana loh. Ya, jadi dari aplikasi kita sendiri kalian bisa langsung beli reksadana, produk-produk reksadana dari Sukor ya. Teman-teman pasti tahu ya, tentunya produk-produk reksadana Sukor itu adalah produk-produk juara. Begitu. Oke, nah dan aku juga mau ingetin buat teman-teman, pembicaraan kita buat malam hari ini hanya sampai 8.50 ya. Dan juga buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja dari awal ya, bikin di comment sectionnya atau enggak di Q&A section ya. Tanya aja mungkin ada tentang saham-saham yang kalian sedang pegang, atau mungkin saham-saham yang kalian tertarik dan sebagainya, bisa nih kita tanya-tanya sama Handi gitu ya, bagaimana view dia tentang saham tersebut gitu ya, secara teknikal wah menarik banget. Oke, coba kita lihat dulu ya apakah Handi sudah join bersama kita. Dan teman-teman yang lain ya, masih vibes liburan nggak nih? Jakarta masih sepi nggak ya kira-kira di jalan? Halo bro. Halo bro, halo halo halo, apa Kabar? kabar? Baik, baik. Mohon maaf bro Aman nih ya, bro. mohon maaf lahir batin nih, soalnya vibesnya kan masih lebaran ya. Jadi kita Iya, minal aidin wal faizin. iya, oke. Thank you banget ya bro, udah mau join malam hari ini Thank you, live thank you. sama Cuan Troopers gitu ya, mau sharing-sharing sama diskusi ringan lah ya, tipis-tipis Yap, bahasanya gitu kan. Karena aku yakin banget setiap harinya, setiap malamnya lah ya, Cuan Troopers itu yang nonton tuh selalu banyak, konsisten angkanya, dan juga pasti banyak juga nih yang baru-baru mau belajar gitu kan. Mungkin juga pengen ngerti nih kira-kira kondisi market tuh sekarang bagaimana sih begitu, karena mungkin juga banyak pertanyaan dari teman-teman cuan troopers nih, kira-kira apa yang terjadi gitu ya bro ya dengan kondisi yap. market kita kan hari ini contohnya. Nah mungkin nggak panjang lebar lagi, mungkin kita langsung aja ya bro ngobrol-ngobrol. Di sini gue ada beberapa pertanyaan nih buat lo gitu ya, mungkin bisa juga dijelaskan, dijawab juga buat teman-teman cuan troopers. Nah jadi kalau misalnya kita lihat kan kondisi market itu masih bisa dibilang ya tanda kutip pesimis gitu ya bro, sejak awal tahun, bahkan dari akhir akhir bulan tahun lalu gitu kan, ditambah juga hari ini ISG itu turun begitu kan. Nah lo melihat nih sebagai pelaku pasar modal dan juga technical analis dari hot community, Hmm. tanggapannya apa nih melihat keadaan sekarang? Sebenarnya ya ini ya, kalau kita lihat dari akhir tahun lalu, itu kan sebenarnya window dressing nggak ada. Kemudian Januari efek juga nggak ada. Jadi praktis market itu cenderung uh, low volatility, low liquidity. Jadi semuanya terpantau sepi gitu loh. Bahkan bahkan gue ngelihatnya justru market itu baru mulai rame itu menjelang seminggu seminggu sebelum Lebaran sama seminggu setelah Lebaran. Hmm. Jadi praktis sebenarnya paling enak trading itu sebenarnya minggu kemarin. Kecil ya Hmm. suaranya ya. Suara gue kecil nggak? Uh, di, Aman. di gua aman kok.
Aman ya, oke oke. Ya, aman. Aman. Oke, jadi gue melihatnya memang secara mid term, Mhm. long term pun ISG memang cenderungnya masih sideways sih. Jadi Mhm. kita benar-benar belum ada di fase akan bergerak bullish. Cuman kita juga nggak jelek, maksudnya Mhm. marketnya juga nggak jelek gitu. Dan artinya kita juga nggak mau dibilang downtrend juga enggak. Kita Mhm. justru cenderungnya cenderungnya market itu bergerak sideways, dan Ya, ya. dengan kondisi seperti itu memang buat teman-teman yang suka swing, yang mungkin Mhm. di tahun 2020 bisa swing sekian puluh persen, minimal 10%, atau Mhm. mungkin bisa beggar gitu. Nah, di tahun-tahun sekarang itu agak cenderung susah. Kenapa? Ya karena marketnya sendiri bergerak sideways dan Mhm. masih belum kemana-mana gitu, bro. Jadi itu yang gue lihat. Plus juga kita kan masih banyak sentimen terkait suku bunga lah, Iya, iya. terkait resesi, inflasi, segala macam. Jadi em, sentimen-sentimen itu yang akhirnya membuat market kita, bukan kita doang sih, Mhm. tapi market rata-rata di dunia global itu juga nggak kemana-mana gitu. Iya, iya. Kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Eh, betul ya, setuju banget juga nih sama yang baru dimention nih sama Bro Handi ya. Jadi memang market itu memang sideways gitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari time frame tertentu Hmm. juga lah ya, bisa dibilang Hmm. begitu kan. Dan benar juga nggak downtrend juga begitu kan, dan belum ada apa ya, sinyal mau bullish begitu Hmm. kan. Hmm. Jadi Belum, belum. mungkin mungkin saat-saat seperti inilah memang bisa dibilang momen-momen boring begitu kan. Jadi kayak aduh Betul. gimana nih kan, kadang orang pengen cuannya tuh pas lagi ada potensi bullish begitu kan. Pas volatilitas tuh lagi tinggi banget begitu kan. Nah, tadi Bro Hani udah mention begitu kan beberapa eh, sentimen-sentimen begitu kan. Tapi mungkin juga nih banyak nih teman-teman cuan troopers istilahnya mungkin yang baru mulai berinvestasi atau mulai nih baru buka RDN begitu kan, Hmm. mau beli saham dan sebagainya. Tapi kenapa beritanya selalu nggak enak gitu kan, IHSG anjlok gitu kan ya. Kalau kalau misalnya baca-baca media gitu ya bahasnya anjlok gitu. Padahal mungkin turunnya cuma 0, berapa gitu kan. Tapi mungkin bisa dijelasin kali ya kira-kira buat teman-teman cuan troopers apa sih yang sedang terjadi gitu di pasar modal? Ada faktor-faktor apa aja nih yang membuat istilahnya banyak berita pesimis, banyak berita negatif gitu. Mungkin buat para cuan troopers bisa perhatikan dan tahu juga. Ya, jadi benar. Maksudnya seperti yang tadi Bro Jo bilang ya. Hmm. Maksudnya memang itu triknya media untuk nyari attention gitu loh. Dan artian ya namanya media butuh traffic gitu ya. Ya. Jadi pasti dengan judul pasti agak lebay. Padahal sebenarnya kenyataannya tuh ya market paling turun. Ya mungkin ada beberapa kali turunnya mungkin 1%, termasuk hari ini kan turunnya tadi sempat 1,4% gitu. Ya. Tapi penutupan naik ke 0,76%. Ya. Jadi gue liatnya kecenderungan market itu masih tetap bergerak sideways, dan apa yang terjadi di sekarang ya kita balik lagi untuk deket-deket ini ya, maksudnya setelah periode Lebaran untuk khususnya di Indo, terus hari ini juga kita rilisan inflasi kita, kemudian PMI-nya kita, kemudian minggu lalu kan ada rilisan GDP-nya US yang notabene turun 1,1 dari 2,1 kalau nggak salah ya. Nah itu secara global, secara US itu juga memang kecenderungan secara ekonominya mulai melandai, mulai turun ya. Gua nggak berani ngomong itu resesi apa enggak, cuman gua melihatnya yang jelas pertumbuhannya turun gitu. Dan yang dinanti-nantikan untuk market akhir-akhir ini itu adalah terkait FOMC. Jadi FOMC, the Fed meeting ini untuk yang Mei ini akan jatuh pada tanggal 23 waktu Amerika. Yang jelas di kita itu mungkin sekitar tanggal 4 subuh lah. Jadi 4 pagi itu kita udah tahu hasil FOMC. Nah, sebenarnya ini udah terprediksi nih dari hasil FOMC ini, itu market tuh mereka pasti akan naikin, possible-nya akan naikin 25 basis point lagi gitu. Dan itu diprediksi akan jadi yang terakhir setelah dalam tahun ini gitu. Jadi the Fed yang jelas udah nggak akan agresif. Karena apa? Karena dari secara ekonominya mereka juga udah mulai
mulai slow down, terus kemudian banyak kasus terkait bank-bank yang related dengan yang berhubungan dengan mereka memberikan fasilitas kredit ke perusahaan startup, mungkin yang berhubungan dengan cryptocurrency gitu-gitu. Jadi itu yang sebenarnya lagi melanda Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat, nah balik lagi tadi gue terkait soal the Fed ini, sebenarnya bukan kita bakal ngelihat oh ini 25 basis point, tapi enggak. Tapi kita menunggu, market cenderung menunggu selanjutnya apa. Jadi begitu dia ngomong 25 basis point, oke, kita akan naikin. Itu memang secara market terprediksi. Tapi ekor-ekornya apa? Apa yang akan dikatakan oleh Jerome Powell gitu. Jadi itu yang itu akan dinantikan sama mereka. Apalagi kan debt ceiling-nya US lagi tinggi-tingginya. Ini pun juga Yellen sendiri mengatakan kan kalau sampai Juni ini itu kemungkinan ada potensi Amerika itu gagal bayar gitu. Jadi mereka juga lagi menunggu Kongres, lagi negosiasi dengan Kongres untuk menaikkan tingkat debt limitnya mereka agar mereka itu dengan mereka naikin debt limit, mereka otomatis pemerintah itu bisa menerbitkan obligasi sehingga dapat pinjaman gitu. Jadi itu yang menjadi situasi yang cukup krusial di Amerika. Tapi kalau misalnya kita berbicara di Indo, efeknya apa nih bro gitu. Nah, gue lihat Indo itu justru lebih banyak sentimen positifnya gitu. Karena kita lihat akhir-akhir ini inflow kita di market, dan gue juga pernah bikin postingan soal mungkin 2 minggu yang lalu gue bikin postingan bahwasanya ini ISG bentar lagi bakal bisa gerak ke atas gitu. Karena apa? Karena kita lihat rupiah kita menguat. Even mungkin hari ini ada sedikit pelemahan, tapi rupiah kita itu dari yang 15 ribuan itu turun ke 14 ribuan. Dan artinya kan kalau sebaliknya, berarti artinya rupiah kita menguatkan 14.600-an gitu. Dan menurut gua, atau biasanya ini yang analisa yang gua pakai, gua nganggap rupiah itu adalah notifikasi lah. Kalau misalkan rupiah menguat, artinya ada inflow ke market. Bukan inflow ke market, inflow ke Indonesia. Nah, kita masih belum tahu nih inflow-nya ke bonds atau ke market equity gitu. Tapi yang jelas dari awal tahun equity-nya nggak kemana-mana, marketnya nggak kemana-mana, tapi bonds-nya kita naik. Jadi inflow yang dari luar itu masuknya ke Indo, itu masuknya ke bonds. Sampai sekarang pun masih ada sedikit kecenderungan tuh masuk ke bonds, tapi kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu ini sekitar 6T-an masuk ke market. Jadi itu gue melihat inflow kita bagus, cuman memang marketnya masih belum kemana-mana gitu. Dan inflow yang masuk itu bukan abal-abal, dalam artian bukan masuk ke sembarangan emiten atau saham gitu ya, tapi masuk ke yang benar-benar saham-saham penggerak penggerak ISG. This mean kayak BRI, BCA, BNI, Telkom, Astra gitu-gitu ya. Karena di samping itu juga emiten-emiten kita ini kan juga lagi performanya lebih bagus. Banking kita lagi bagus. Kalau di US bankingnya empot-empotan, nah ini berbanding terbalik sama kita. Banking kita justru mencetak laba yang sangat bagus, malah mereka melakukan buyback saham, dan artian secara modal kan mereka gede, makanya mereka melakukan buyback saham gitu-gitu. Jadi secara perbankan kita jauh-jauh lebih bagus dibanding US gitu loh. Kalau kita bandingin ya, itu jelas masih jauh lebih bagus kita gitu. Jadi kita secara ekonomi juga masih aman. Dan kalau misalkan terjadi sesuatu di US yang paling harus kita wanti-wantiin, atau mungkin ini the worst scenario lah yang menurut gue, itu adalah ketika perbankan atau banking gedenya mereka kena, entah itu collapse atau apa segala macam, kita nggak pernah tahu. Tapi the worst case-nya mungkin ya teman-teman bisa aware ya. Ini gue nggak menakut-nakuti, cuman ini mungkin jadi ini ada yang bank gede nih yang jadi apa istilahnya di US lagi bakal collapse. Nah kalau begitu itu sampai kejadian, nah mungkin impact efeknya ke kita itu menurut gua mungkin akan terjadi outflow gitu. Outflow-nya bukan karena kita jelek, tapi karena ketarik dari market global, dari
dari sentimen-sentimen global gitu. Jadi dalam artian di Dow teori pun dijelasin bahwasannya pergerakan indeks itu setiap tahun setiap indeks di satu negara itu saling berkaitan. Nah, jadi kita nggak bisa gerak sendiri. Oh, ISG hijau sendiri, yang lain rontok gitu, nggak bisa. Pasti kita akan kena efeknya karena semuanya saling keterkaitan. Jadi menurut gua so far kita jauh dari kata jelek ya. Walaupun memang marketnya masih belum kemana-mana dan memang cenderung market cenderung sepi dan orang kayak kebanyakan wait and see, kebanyakan lebih meminimalisir risknya gitu. Jadi itu yang gue lihat sih sampai saat ini. Iya, 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 iya. Wah, ini banyak nih informasi ya. Tadi aku berusaha nyatet nih kan, mungkin bisa aku recap. Cuma kayaknya informasinya banyak banget nih ya. Jadi buat teman-teman Troopers ini insightful banget seperti yang aku udah bilang dari awal tadi ya. Jadi kalau salah satunya tadi aku inget sih lo ngomong tentang ini ya, tentang untuk melihat pergerakan market itu dari rupiah begitu ya, menjadi Ya, native jadi hedging lah ya. jadi signal kalau teman-teman Ya, belajar signal kalau begitu rupiah kita menguat, berarti itu ada indikasi uang dari luar tuh masuk ke ya, Indonesia. Teman masih belum tahu nih masuknya ke bonds ya, atau ke market gitu. Jadi itu ya. tapi kalau begitu ada indikasi rupiah kita menguat, itu menurut gua itu indikasi yang bagus gitu. Ya. Nah, mungkin ini gua tambahin dikit, Bro. Boleh, boleh. Cuman kalau misalnya kita berbicara seminggu atau 2 minggu ke depan, nah ini gue liatnya rupiah mungkin akan ada sedikit pelemahan lah, tapi nggak banyak. Mungkin let's say maksimal di 15.000 pelemahannya. Ya, karena apa? Karena bukan karena tiba-tiba inflasi kita jelek atau gimana, bukan, tapi lebih ke penguatan di XY-nya. Kita lihat beberapa hari ini dolar indeksnya menguat, which mean bakal mata uang negara lain termasuk kita juga akan terjadi pelemahan terhadap US dollar gitu. Dan gue lihatnya DXY itu mulai menguat ya. Kemudian kita lihat juga emas juga terkoreksi saat ini ya. Jadi kecenderungan dalam jangka pendek emas yang terkoreksi otomatis kebalikannya dolar indeksnya bakal menguat gitu. Jadi gue lihatnya mungkin seminggu 2 minggu ke depan mungkin akan ada terkoreksi. Nah, tapi kalau khususnya misalkan lu minta technical secara ISG secara technical ya, gue liatnya ISG itu secara kalau masih di atas 6770 lah ya, kita ambil 6770 itu masih cukup bagus. Dan penurunan hari ini sebenarnya gue udah share di grup, gue bilang kemungkinan ISG bakal terkoreksi karena udah 2 hari, Kamis dan Jumat kemarin nggak bisa lewat nih level resisten itu di 6965, 6963 itu nggak bisa lewat, dan berarti ketika nggak bisa lewat berarti ada potensi untuk dia koreksi. Nah, dan gue lihat koreksinya hari ini, cuman surprisingly koreksi hari ini yang tadinya gue prediksi bisa 2 hari baru nyampe supportnya hari ini, ternyata dibablasin hari ini sekalian. Jadi gue liatnya lebih cepat. Jadi gue sendiri melihat besok ada potensi market kita menguat terbatas lah, menguat mungkin ke level 6920. Nah, bagi teman-teman tadi yang udah belanja, udah ada arahan belanja, ya besok menikmati lah gitu. Wah, iya, menarik. Soalnya memang udah ada beberapa, bisa dibilang saham-saham menarik, saham-saham berfundamental bagus merah nih hari ini kan. Iya, betul. Orang-orang udah mulai ancang-ancang juga sih gitu kan. Apalagi kalau misalnya contohnya besok masih merah, dengar masuk gitu kan. Iya, betul. Iya. Karena gue lihat market tuh curi start di minggu kemarin di saat orang-orang masih libur. Nah, jadi makanya di minggu kemarin itu sebenarnya minggu yang paling enak untuk trading gitu. Nah, masuk lagi minggu ini. Ini memang secara teknikalnya pun harus koreksi biar sehat juga. Ini masih termasuk koreksi sehat, dan harusnya teman-teman bisa manfaatin saham-saham yang mungkin kalau misalnya teman-teman mau main saham-saham yang penggerak, which mean blue chip segala macam, nah itu bisa dipantau-pantau lagi untuk bisa masuk ke saham yang tadinya ketinggalan. Nah, ini dikasih kesempatan nih untuk masuk gitu loh, untuk trading. Dan kalau gue liatnya
kalau lu tanya bisa trading to swing jauh nggak? Gue bilang masih belum bisa karena marketnya lagi cenderung sideways. Jadi kita pasti tradingnya sesimpel trading mungkin belinya di support, jualnya di resist gitu. Mungkin untuk Ya, ya, ya. nyari rutin nyari 3-10%, 3-5% itu masih memungkinkan. Masih dalam artian itu bijak lah, lebih bijak ketimbang kita ngarepnya bisa long yang terlalu jauh. Itu menurut gua masih belum saatnya sih. Kayak Ya, gitu ya, sih, ya, ya. bro. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi bisa juga ini menjadi informasi dan pembelajaran juga kita dari pendapat gitu ya dari Handi ya, cara kita trading tadi gimana ya dengan kondisi market sekarang gitu kan. Istilahnya tadi bisa lah ya kalau misalnya range 3-10% atau maybe Ya, less than that gitu lah ya, iya, benar. dari beli di support, jual di resist dan Iya, sebagainya. Menarik, menarik. Oke, tadi juga Bro Handi mention ya teman-teman ya tentang teknikal gitu ya. Buat teman-teman juga di sini udah ada beberapa yang bertanya. Nanti kita tampung dulu ya, tapi teman-teman bisa boleh. nih terus nanya ya di Q&A-nya atau enggak di comment section-nya juga nggak apa-apa. Nanti aku cari ya. Kalau misalnya kalian ada mungkin megang saham, pasti ada beberapa, nggak mungkin nggak beberapa juga ya. Banyak lah ya yang koreksi hari ini gitu kan. Tuh pasti mau nanya-nanya kan gimana nih kok masih hold nggak atau stop lossnya di mana sebagian nanti mungkin kita boleh nanya-nanya bro Boleh, ya nggak boleh, apa-apa boleh. ya. Monggo, bro. Oke, ya, ya, ya. Dan tadi juga nih sebelum aku lupa tadi lu ada mention beberapa kali tentang lu ngepost analisa lu nih kan tentang pergerakan IHSG dan Iya. sebagainya. Jadi aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman juga yang mau belajar-belajar bisa langsung follow akunmu bro ya. Iya, Nggak apa-apa boleh. kan nih Mau suruh akun orang buat follow boleh atau akun IG lu ya. akun IG-nya Hot Community juga boleh. Itu ada di profile gue. Oke. Ya, jadi itu buat teman-teman nih bisa juga langsung follow di akunnya Hot Community ya. Iya. Ada di profilnya, bio-nya IG lu bro Iya, ya, Handi ya sekarang yang benar. lagi Itu live ada di bareng IG sama gue. kita. Iya. Oke, oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi bro ya. Tadi udah menarik banget gitu ya. Lu ada mention beberapa kayak saham-saham yang menarik gitu kan. Dan juga tadi ada omongan tentang inflow investor asing dan sebagainya gitu-gitu kan. Walaupun kita juga belum tahu nih kan ya pada kemana semua. Tapi nanti ini pasti banyak teman-teman cuan troopers yang penasaran nih kira-kira ada nggak sektor atau saham-saham menurut lo yang menarik nih kan. Tapi sebelum kita nyampe ke situ nih, kalau misalnya kita melihat dari mobilitas masyarakat dulu nih kan udah mulai meningkat ya bro ya. Dan juga ditambah momen lebaran dan sebagainya. Kira-kira ada nggak nih sektor-sektor menarik yang menurut lo itu patut dan pantas dipantau nih sama teman cuan troopers. Jadi kita ngomongin sektor dulu deh sekarang. Kira-kira ada nggak yang menarik? Gue lihatnya untuk mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu gue ngelihatnya mungkin sektor-sektor yang non cyclical itu kemungkinan bisa bergerak. Terus sektor basic itu gue sih tadi ngerekom ini disclaimer on ya tapi ya. Gue tadi sih di grup gue ngerekom INKP, kertas-kertasan INKP, Pekim. Kemudian gue juga minggu kemarin sempat ngelihat bahwasannya Barito Pacific, BRPT itu sektor basic juga itu cukup bagus karena sektor basicnya kemungkinan akan jalan. Kemudian IDX Trans atau sektor transportasi itu juga masih cukup bagus. Dan gue lihat yang kemungkinan akan bergerak sideways atau cenderung terkoreksi itu kemungkinan dari sektor energi satu, kemudian sektor properti, tapi koreksinya mungkin terbatas ya karena dari minggu lalu kan properti udah menguat terus ya. Nah jadi itu yang gue lihat sih. Tapi kalau sektor energi memang kelihatannya akan koreksi dulu sih karena banyak dari sahamnya sendiri kan lagi banyak sentimen kurang bagus ya. Yang pertama mungkin kalau UNTR kan karena dividen lagi ex-debt, jadi kemungkinan besok atau lusa UNTR itu kemungkinan udah dibuka ARB-nya karena kan yield-nya sekitar 25% ya. Jadi kemungkinan dia turun ARB mungkin sekitar 3 kali plus hari keempat kemungkinan dia buka di bawah lalu dia naik. Jadi
gue liatnya UNTR itu, kemudian PTBA karena labanya eh, biaya operasionalnya naik, gaji karyawan, kemudian biaya transportasi kereta untuk ngangkut batu baranya itu menguat sehingga labanya anjlok. Tapi gue lihat justru PTBA ini lagi-lagi gue disclaimer, PTBA ini kan belum RUPS satu, kemudian belum dividen, belum pengumuman dividen. Nah, gue liatnya ini jadi chance kita untuk masuk di harga yang lebih bagus gitu untuk PTBA. Jadi PTBA lagi-lagi teman-teman boleh cross check, bisa cek teknikalnya, bikin trading plan-nya kalau mau masuk. Jadi gue melihat PTBA itu akan seperti ITMG atau mungkin UNTR gitu. Itu bisa dimanfaatin gitu sih bro. Cuman kalau banking dan satu lagi mungkin terakhir banking. Banking gue liatnya bakal akan ada sedikit koreksi atau bergerak sideways, dan itu kalian bisa manfaatin untuk masuk sih. Kalau mau trading 3-10%, gue rasa di banking masih dapat sih. Iya. Itu bro. Oke. Thank you ya. Buat teman-teman ini disclaimer ya. Jadi lagi disclaimer. Ya betul. Jadi untuk istilahnya menegaskan aja gitu ya apa yang udah dibilang. Tapi aku setuju begitu ya sama pendapat dari Bro Handi. Nah tadi aku keinget mention disclaimer bro, karena tadi gue minum kan ya. Oh iya. Oh iya. Gue minum. Terus jadi ada yang komen. Ada komen minumnya Cleo katanya. Gue nggak ngeh lagi. Gue kira ada yang nanya Cleo. Oh iya lagi. Cleo gitu kan. Terus hari ini naik 4,95% gitu kan. Dikira ngepompom kan. Enggak, ini emang beneran cuma ini ya teman-teman ya. Ini botol yang emang kita dan akhirnya di sini. Kalau ngambil gelas ke belakang lama kan, ntar Bro Handinya sendirian kan. Oke. Ya. Oke, wah menarik ya. Jadi kalau misalnya secara sektoral gitu tadi udah dijelaskan nih sama Handi gitu juga. Dan kalau dari banking tadi ada yang nanya ini soalnya tentang banking gimana gitu kan, dan udah dijawab juga nih sama lo ya. Jadi cukup menarik juga lah ya bisa dibilang. Nah bro, jadi banking itu masih ada inflow dari asing kok. Jadi gue liatnya masih cukup bagus sih. Ya. Tadi juga mention berbanding terbalik begitu ya dengan keadaan di Amerika Serikat juga begitu kan. Jadi membuat value dari industri banking kita itu ada lebih lah ya, bisa dibilang jadi seperti begitu. Dan juga kalau misalnya dilihat kan banking itu sektor jagoan kita juga di ISG gitu bener. ya. Iya. Penggerak ISG kita tuh masih banking. Iya, betul. Jadi dari kapan tahun juga kayaknya kalau orang nggak terlalu ngerti saham, biasanya rekomendasinya BCA gitu kan. Ya juga sih gitu kan, karena setiap sektor yang ada itu memang melewati kan sektor banking begitu kan. Pinjam dan memberikan pinjaman itu kan melewati mereka begitu. Benar. Iya. Tapi juga teman-teman di sini tetap ya, kita tuh kalau melakukan analisa tuh nggak bisa hanya menggunakan satu cara aja gitu ya. Contohnya kayak dari sektor banking, udah, tapi kan di dalam banking itu juga banyak nih saham-saham juga. Ada bank digital, ada bank konvensional, ada syariah dan sebagainya. Kita harus dilihat juga ya baik-baik ya teman-teman ya, dan juga harus dilihat dari laporan keuangannya. Oke. Ini mungkin bro, gue mau mundur sedikit nih. Tadi gue kepikiran gitu ya. Gue pikir kita mau maju terus nih topiknya, tapi kayaknya nggak fair nih buat teman-teman Cuan Troopers yang mau belajar gitu kan, yang baru-baru nih. Kadang-kadang orang tuh masih suka bingung bro. Jadi kayak apa sih hubungannya kayak ekonomi global? Kita ngomong specifically kayak the Fed nih, suku bunga, sama IHSG kita gitu loh, atau enggak ekonomi kita. Kadang-kadang kan kalau gue tuh suka ngeliat kayak orang-orang yang baru mau investasi dan sebagainya, mereka tuh suka ngeliat berita tuh ngomongnya the Fed terus, tapi emang the Fed tuh dari 2 tahun lalu nggak sih topiknya? Iya. Benar. Kalau dari kadang ngomongnya suku bunga terus suku bunga Amerika. Nah, jadi ada beberapa mungkin ya teman-teman dari Cuan Troopers kita malam hari ini masih nggak ngerti nih apa sih hubungannya sampai dibahas terus gitu kan? Apa dampaknya? Mungkin secara singkat aja dari pendapat lu juga. Dari thank you banget nih buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton. Sebenarnya kalau dikatakan apa hubungannya The Fed sama IISG ya, atau The Fed sama Indonesia gitu ya. Ya lagi-lagi kita lihat lagi masalahnya dari awal apa? Masalahnya dari pandemi, kemudian perang gitu ya. Dimana di saat itu inflasi mulai lonjak tinggi.
Nah, ketika inflasi naik cukup tinggi, salah satu untuk menurunkan inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga Ya. orang mulai berpikiran untuk menabung, berinvestasi, ya, dibanding mereka terus berbelanja. Kan yang namanya inflasi naik itu bagus, tapi kalau dia sampai hyperinflation itu yang kurang bagus gitu, karena di saat itu ekonomi akan pelan-pelan akan slow down. Dan kaitannya dengan IHSG apa sih, kaitan dengan Indonesia apa? Karena kita berbicara soal hubungan interest rate kita, suku bunga kita. Kalau The Fed naikin tingkat suku bunga, kita nggak naikin, artinya kan yang lebih menarik kan Amerika. Naik. Iya. Ketika interest rate Amerika lebih tinggi, kita nggak naikin, terjadi outflow. Sehingga menyebabkan IHSG kemungkinan besar atau bonds kita kemungkinan besar akan turun. Karena terjadi outflow, rupiah kita melemah. Begitu rupiah kita melemah, itu akan efeknya ke perusahaan-perusahaan yang entah itu dia memang bisnisnya melakukan impor ekspor, kemudian kena juga ke komoditas kita gitu. Jadi impact itu sangat panjang. That's why kenapa 2 tahun terakhir seperti yang lu bilang tadi, kenapa ini kita ngomongin terus nih The Fed suku bunga, The Fed suku bunga gitu ya. Karena ini kalau kita enggak ikutin, dan pemerintah Indonesia sendiri ya, lebih spesifiknya Kementerian Keuangan ya, itu kalau nggak ngimbangin, BI nggak ngimbangin suku bunganya kita dan US, itu akan mengakibatkan terjadi outflow, sehingga rupiah melemah segala macam, dan impactnya itu bakal panjang kayak gitu. Dan itu akan keulang lagi di tahun 2013, di mana terjadi quantitative easing. Tapi Amerika sendiri juga udah belajar. Kalau dulu quantitative easing-nya melakukan hard landing, dalam artian hard landing itu adalah mereka melakukan penyetopan dengan cepat dan dengan sadis lah istilahnya. Tapi kalau sekarang kan mereka udah pelan-pelan belajar, dan that's why penurunan kenaikannya suku bunga The Fed ya itu sebenarnya berdampak pada kita semua, tapi nggak terlalu parah gitu loh, nggak terlalu parah. Nah, that's why itu yang tadi gue bilang, hubungannya kayak gitu. Jadi kalau kita tingkat suku bunga BI itu nggak mengimbangin tingkat suku bunga The Fed, ya mereka bisa akan terjadi outflow, karena lagi-lagi kata simpelnya uang itu mencari yang paling menarik kemana gitu, kayak gitu sih. Ya. Wah, setuju. Thank you banget bro ya udah dijelasin. Nah, ini buat teman-teman cuan troopers pasti banyak yang udah terjawab juga ya pertanyaannya, karena memang sering banget bro, kan kayak TikTok terus gitu kan, kayaknya obrolan tuh suka nanyanya tuh kayak kira-kira apa yang bisa kita bahas yang menarik gitu kan. Yang menarik ya biasanya selalu tentang keputusan The Fed gitu ya, suku bunga atau enggak ekonomi di Amerika Serikat begitu. Tenang bro, tahun depan udah nggak ada. Tahun depan kita ngomongin tema yang berbeda. Amin. Kalau 2020 kan kita ngomonginnya 2021 kita itu ngomonginnya COVID, ngomonginnya bank digital, ngomonginnya teknologi gitu. Nah, ini ganti ke suku bunga, ke energi tahun lalu. Nah, ntar tahun depan tuh temanya berubah lagi. Ya. Selalu ada aja ya temanya. Selalu aja. Ya. Kalau ada. Iya. Nah, jadi karena menurut gue penting banget buat teman-teman cuan troopers itu mengerti basic dari pembicaraan kita juga. Begitu kan, kadang-kadang kan kita nggak bisa lihat ya mana orang yang benar-benar ngerti sama yang nggak ngerti sama sekali gitu kan. Jadi tadi Bro Handi udah menjelaskan banget gitu ya buat teman-teman semua bagaimana kita mengerti gitu dengan secara umum bagaimana interest rate di Amerika Serikat itu berdampak dengan ekonomi kita begitu kan. Betul. Tadi kan seperti yang dijelaskan, mendekatkan lah ya bahasanya suku bunga supaya tidak terlalu banyak outflow gitu ya, menjaga inflow dan sebagainya, dan akhirnya menguntungkan banyak sektor dan industri gitu ya. Benar. Oke. Dan mungkin ya, gue tambah dikit ya bro. Boleh. Sebelum kita lanjut ya, maksud gue emang pasti dari kita tuh masih ada pertanyaan, emang ada hubungannya kok ISG sama ekonomi gitu ya. Oh, yang jelas ada gitu. Karena apa? Karena
gua anggap IHSG atau market ya, baik itu indeks IHSG, Ya. indeks harga saham gabungan, atau mungkin Dow Jones ya, atau mungkin Mhm. Nasdaq segala macam, itu cerminan dari ekonomi kita 6 bulan ke depan. Jadi misalkan nih kita lagi bullish, nah sekarang lagi bullish, nah itu cerminan proyeksi ekonomi kita 6 bulan ke depan. Oh bagus nih gitu, Ya. kayak gitu. Jadi itu pasti ada hubungannya. Karena apa? Karena orang melihat indikator suatu negara bertumbuh apa enggak itu salah satunya dari indeksnya, indeks Ya. sahamnya gitu. Jadi Ya. itu hal yang paling gampang. That's why eh, pergerakan harga indeks itu selalu ada hubungannya dengan ekonomi, kayak gitu. Itu bro, lanjut Iya. bro. Oke, thank you banget bro ya. Thank you bro. Ini aku yakin banget nih banyak banget teman-teman yang tercerahkan ya malam hari ini ya supaya kita bisa move on terus nih topik-topiknya Betul. nih. Oke. Eh, nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi aku mau ingetin ya buat teman-teman di sini kalau kalian belum ada yang punya RDN sama Sukor Sekuritas bisa buka ya di eform.sukorsekuritas.com. Ini di pin yang udah aku komen ya. Dan aku juga mau ingetin sekali lagi, kita udah bisa beli reksadana dari aplikasinya, begitu ya bro ya. Ya, karena orang kan suka bingung ya nih, mau beli saham apa, sekarang mungkin bisa parkir dulu kan Yep, dananya ya, betul. di reksadana kan. Betul. Dan teman-teman juga bisa lihat lah ya, produk-produk reksadana Sukor itu udah pasti yang juara-juara lah ya, begitu. Oke, Benar-benar. mungkin Yep. kita balik lagi nih bro, topiknya ke sektor-sektor nih ya. Yep. Tadi kan kita mundur sedikit, nah sekarang kita maju lagi mengenai sektor-sektor yang menarik nih. Nah tadi kalau misalnya lo mention sektor properti itu buat lo nih, dengan pendapat lo sendiri kurang menarik ya tadi ya? Masih... Enggak, properti itu justru menarik. Cuman buat momentumnya sekarang itu kemungkinan dia akan koreksi sedikit dan itu kita bisa manfaatin. Jadi kita itu sebutinnya Indonesia apa rupiah play. Nah, Jadi begitu ketika rupiah menguat, saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang terkait mendapatkan keuntungan ya ketika rupiahnya menguat itu bisa dimanfaat, itu kemungkinan akan bergerak gitu. Dan artian kalau perusahaan yang transaksi dengan dolar atau transaksi dengan suku bunga ya, itu yang berkaitan dengan suku bunga ya kan, salah satunya kan properti itu berkaitan dengan suku bunga. Dan kita proyeksikan kemungkinan suku bunga BI bakal turun. Jadi begitu suku bunganya turun pasti itu impact positif ke properti gitu. Jadi itu menarik gitu. Oke, jadi sektor properti itu menarik, tapi kita hanya menunggu momentum aja gitu Ya, bro ya. betul. Betul. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya ada yang penasaran dengan sektor properti, bisa tetap dipantau ya teman-teman ya, karena kita juga menunggu momentumnya. Tadi udah dimention juga hubungannya memang properti itu banyak dengan suku bunga ya bro ya, karena kan KPR ya, pinjam uang dan sebagainya, bunga ya kan. Jadi buat teman-teman ini bisa menjadi informasi yang baik lah buat kita pegang begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita juga ngobrol kan tentang pasca lebaran nih bro. Ya, Kalau misalnya dari sektor consumer goods gimana nih bro menurut lo? kalau gue lihat dari sektor consumer good, kalau kita lihat kita sebenarnya kita lihat dari inflasi ya, dari inflasinya tadi siang itu sebenarnya inflasi cenderung justru nggak melonjak cukup tinggi gitu, bahkan inflasi kita turun ya. Jadi dalam artian di periode Lebaran kali ini tuh pemerintah benar-benar menjaga harga inflasi, menjaga harga pokok itu nggak sampai melonjak. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita sering mendengar kayak cabai ini naiknya 100 ribuan per kilo gitu ya, melonjak mungkin hampir 50% atau mungkin 100% gitu. Tapi tahun ini itu kecenderungannya harga lebih stabil. That's why gue melihat inflasinya nggak terlalu tinggi. Dan kalau misalnya kita bandingin nih perusahaan consumer dengan Lebaran itu gue ngelihatnya justru kayaknya enggak sebesar impact-nya ketimbang tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi untuk sektor consumer ya, terutama non cyclical itu masih terbeban oleh COGS-nya, cost operasional segala macam itu masih belum turun, terutama apalagi bahan baku, bahan dasar. That's why kayak misalkan Cepin, kita lihat UNVR kemarin rilis laporan keuangannya
Q1-nya itu masih terbeban oleh biaya-biaya produksi, kemudian bahan baku gitu. Jadi gue liatnya konsumer cenderung mungkin ada kenaikan dikit tapi nggak banyak, kayak gitu sih gue liatnya. Cuman ada satu yang gue tadi sih sempat kepikiran. Kan kita mudiknya paling gede, mudik Lebaran kan paling besar ya tahun ini ya, iya kan. Dan gue ngelihatnya mungkin di Q2 nanti laporan keuangan kemungkinan jasa marga yang bagus. Tapi ini balik lagi disclaimer on ya. Ini gue baru melihat karena lonjakan mudik otomatis kan membuat tol-tol segala macam harusnya pendapatan laba dari jasa marga itu akan cenderung lebih bagus gitu. Gue lihatnya sih. Wah. Nah itu yang mungkin bisa gue lihat. Ya, jadi bisa diperhatikan lah ya sama teman-teman cuan troopers jasa marga. Setuju sih begitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat setelah COVID gitu ya, atau nggak bisa dibilang 2,5 tahun lah, hampir 3 gitu kan. Dan sekarang mobilitasnya udah balik lagi seperti normal begitu kan. Dan tentunya kemarin Lebaran pasti rame banget begitu kan. Dan juga ini pasti menguntungkan banyak-banyak sektor gitu ya, industri bahkan perusahaan-perusahaan. Nah, jadi bisa diperhatikan. Oke ya. Mungkin kalau misalnya gue balikin lagi nih pertanyaan lo ke lo gitu ya. Terlepas dari pasca Lebaran, mobilitas masyarakat, kira-kira ada lagi nggak sektor-sektor yang menarik menurut lo? Sebelum kita mungkin lompat ke Q&A ya, ada beberapa teman-teman, sorry bro ya, ada teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh ya langsung di Q&A atau nggak di comment sectionnya aja. Nanti kita langsung tanya sama Bro Handi, kita belajar bareng-bareng. Oke. Boleh. Seperti yang tadi gue bilang ya, kemungkinan terlepas dari momentum Lebaran, mobilitas yang juga udah meningkat, ya itu balik lagi yang kayak gue lihat properti masih cukup menarik ya pertama. Kemudian gue ngelihatnya sektor-sektor yang kemungkinan tech kemungkinan akan bergerak ya. Dan gue lihatnya tech-nya ini lebih ke menunggu momentum dari si FOMC ini sih. Ya. Jadi kalau begitu FOMC-nya ini nggak ada yang aneh-aneh dan sesuai prediksi pasar, harusnya tech itu masih bisa gerak. Kita lihat hari ini Goto cukup bagus, kemarin-kemarin bukanya juga cukup bagus, apalagi Goto lagi ada sentimen kerugiannya juga udah menurun gitu ya. Jadi kemungkinan Goto itu bisa narik tech-tech yang lain. Tapi gue lihatnya itu masih cenderung untuk trading jangka pendek sih bro, masih belum akan kemana-mana sih gitu. Kemudian gue ngelihatnya banking sebelum akhir Mei masih ada potensi dia untuk bergerak ya, masih cukup oke. Energi yang mungkin udah mulai terbatas nih bro, ya karena kan dividennya udah sebagian besar udah keluar, ITMG, UNTR udah keluar, kemudian bentar lagi Indi, kemudian akan ada Aro, kemudian PTBA, dan begitu itu udah lewat, sektor energi bakal cenderung akan diam, cenderung akan terkoreksi gitu. Karena sentimennya belum ada gitu. Kayak gitu sih. Tapi yang gue lihatnya pasti saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan rupiah itu yang menurut gue akan cenderung lebih bagus. Satunya properti, kemungkinan kemudian konstruksi juga bisa untuk trading. Ini mumpung kan kalau nggak salah konstruksi itu udah naik di minggu lalu, kemudian hari ini terkoreksi bertepatan dengan kasus korupsinya Waskita Karya, Waskita. Nah jadi tapi kan kita bisa trading yang perusahaan yang lain, misalnya Wika, PTPP itu masih cenderung masih cukup bagus lah. Dan sekarang mereka lagi terkoreksi dan itu secara teknikalnya juga sejalan, jadi bisa buy on weakness sih, gitu sih gue lihat. Oke. Jadi tadi aku highlight adalah yang sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang berdekatan atau enggak berkaitan dengan rupiah lah bro ya, yang rupiah atau suku bunga lah. Iya. Oke. Wah, ini bisa jadi catatan juga ya teman-teman ya malam hari ini buat kita belajar begitu cara menganalisa gitu. Oke, thank you bro. Mungkin kita langsung ke Q&A aja nih, ada beberapa. Boleh, tadi ada yang nanya nih, tadi lu sempat mention juga sih tentang PTBA ya.
Jadi ada yang nanya PTBA kenapa ya drop parah. Mau nanya waktu masuk baiknya di harga berapa ya? Oh, ini PTBA ya. PTBA ya. Oh, PTBA itu turun karena itu tadi yang seperti yang tadi gue bilang ya. Ya. Sebenarnya laba operasional segala macam bagus. Cuman yang menjadi membuat labanya anjlok itu adalah cost-nya. Cost itu termasuk gaji gaji karyawan. Kemudian yang paling beban itu yang seperti yang tadi gue bilang, angkutan batu baranya itu PT kereta apinya itu yang bebannya bengkak. Jadi itu yang menggerus si labanya PTBA. Cuman gue lihat ini tuh itu cuman momentum sesaat sih. Harusnya besok turun udah nggak ARB sih. Harusnya ya. Harusnya besok udah nggak ARB gitu. Gitu sih kalau untuk PTBA. Cuman terus apa lagi bro tadi? Dia nanya harga masuknya baiknya di harga berapa nih kalau Oh, ada yang mau masuk PTBA. PTBA ya. Untuk PTBA gue liatnya kemungkinan kalau mau itu di sekitar area kalau besok masih bisa dapat di sekitar area 3.800 sampai 3.700 itu boleh jadi area untuk ini sih, untuk dikoleksi gitu. Oke. Tapi Ya. Ini ada yang nanya Aces nih, orangnya nanya di comment section sama di Q&A ini juga ya. Aces bagus untuk jangka panjang kah kok atau Aces tuh kalau untuk swing gimana ya tanggapannya? So far gue liatnya masih belum ya untuk swing jangka jauh jangka panjang ya. Tapi gue melihatnya justru jangka pendek cukup menarik lah. Dalam artian kalian mau jangka panjang, gue sih nggak melarang gitu. Karena itu balik lagi keputusannya ke kalian gitu ya. Tapi gue melihatnya kayaknya lebih bijak kalau untuk sekarang itu untuk jangka pendek dulu lah. Karena pertama balik lagi marketnya nggak kemana-mana, sahamnya SRWR ini juga cenderung masih bergerak sideways gitu ya. Jadi mending manfaatin range support dan resistance. Ini kan area-area ini 436, 440 ini kan area untuk beli SRWR ini. Risknya kecil ya. Kemudian resisten itu di sekitar 480 lah, 476 ke atas itu kalian udah boleh nyicil jual. Nah, itu bisa kalian manfaatin sih kalau untuk SRWR itu sendiri gitu. Oke. Udah dijawab ya tadi buat yang nanya tentang Aces. Oke, ada yang nanya tentang Excel nih bro. Gimana? Kira-kira kan mungkin ada hubungannya kali gitu ya sama Lebaran, orang-orang telepon sana sini kali gitu kan. Excel ini kalau nggak salah itu karena ya itu baik lagi laporan keuangannya kurang bagus. Coba gua lihat ya. Ini juga secara flow-nya masih banyak buangan juga, masih belum begitu oke ya. Jadi Excel sih gue lihat kalau memang lagi belum punya, better sih wait and see dulu. Karena sentimennya cukup kurang begitu bagus. Masalahnya yang keluarin barang itu bukan yang clustery. Bukan clustery. Jadi cenderung wait and see dulu lah. Tunggu dia pembalikan arah. Kemungkinan kalau di atas 1765 itu potensi dia pembalikan arah akan gede dan cenderung akan bisa ke level 1860. Tapi syaratnya itu harus breakout 1760. 1760 ya? 1760. Iya. Itu jauh lebih aman lah. Oke. Thank you. Kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya tentang gudang garam nih. Wah, GGRM atau Adro, buset borong ya nanyanya. Kita coba dari gudang garamnya deh. GGRM dulu. Gudang garam kemarin naik karena sentimen laporan keuangannya yang ternyata bagus ya. Labanya sebenarnya nggak kemana-mana. Laba penjualan pendapatannya sebenarnya masih nggak terlalu jauh lah dibanding. Cuman bebannya yang turun, operasionalnya yang turun, ya itu menyebabkan net profitnya naik gitu. Dan gue lihat kalau secara teknikal mungkin gudang garam tuh akan ngetes di level 26.700. Itu jadi titik supportnya. Kalau dia bisa mantul dari situ, maka akan kemungkinan dia masih bisa gerak ke level secara mungkin jangka menengah mungkin masih bisa ke level sekitar 36.000. Oke. Ya, tapi itu menengah ya
gitu. Mhm. Pasti dia akan ada naik turunnya. Cuman targetnya mungkin akan ke situ. Tapi dengan syarat tadi level 276, sorry, 26700-nya nggak boleh jebol ke bawah. Oke, 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 oke. Gitu. Ya. Kemudian Goto ya. Ya. Ini sekalian nih, Goto soalnya ada juga yang nanya satu lagi orang nih, boleh. Goto nunggunya di berapa kok? Thank you. Oke, Goto itu gue liatnya hari ini dia kepentok resist ya. Hari ini level 103-nya masih belum lewat. Cuman kalau besok koreksi ke sekitar 100 itu kalian boleh pertimbangkan 100 sampai 97. Itu akan ada potensi dia bisa mantul dari situ. Jadi ya bersabar-sabar untuk ngantri karena level itu gue melihatnya ada potensi dia menguat. Kalau enggak, kalau ternyata besok dia bisa menguat di atas 103, harusnya kalian bisa masuk di 104, tapi disiplin cut loss-nya begitu dia turun di bawah 101, itu kalian harus cut loss. Gitu sih. Pokoknya besok kalau besok jam 10 dia masih kuat di atas 103, 104, kemungkinan dia bisa bergerak naik. Itu aja kuncinya. Oke, oke. Oke. Thank you bro, udah dijawab buat yang Goto ya. Mungkin 2 lagi lah bro ya. Boleh. Belum kita tutup. Tutup. SMGR gimana nih bro? Nah, SMGR ini kalau nggak salah itu ada sentimen terkait waskita. Dia banyak supply ke konstruksi, dan kita tahu konstruksi BUMN kita kan cukup banyak masalah ya, terutama waskita. Dan ini yang terbeban di SMGR gitu loh. SMGR juga tertarik. Yeah. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bandingin sama INTP justru sahamnya cenderung sideways, cenderung uptrend gitu. Nah, si SMGR ini malah downtrend gitu. Itu yang menurut gue jadi penyebab SMGR masih belum bergerak sih. Masih cukup banyak sentimen negatifnya lah. Ya. Jadi tadi salah satunya karena dari waskita juga bro ya. Iya, betul. Oke. Tadi ada pertanyaan, ini dia nih. Soalnya ngomongnya bilangnya tolong tanya Elsa kenapa lama nggak naik-naik kok. Elsa ya? Iya. Elsa hari ini naik. Tadi pagi harusnya naik dia kepentok resist di level 336, 340, kemudian terkoreksi. Gue nggak tahu, mungkin hari ini dia rilis laporan keuangan mungkin ya. Tapi yang jelas ini akan cenderung dia akan terkoreksi. Bertepatan juga pelemahan dari US oil ya, minyak dunia juga potensi dia terkoreksi itu lebih gede untuk beberapa saat ini lah. Yeah. Jadi gue lihatnya saham-saham Elsa, saham-saham minyak termasuk Elsa, Medco, ya Akra, kemungkinan akan koreksi dulu untuk saat ini sih. Jadi itu jadi bisa, agak lihat. Ya, jadi bisa ini ya teman-teman ya, advice buat kalian menjadi salah satu lah ya bahan pertimbangan gitu ya dengan insight yang udah dikasih sama Handi. Mungkin one last one lah bro ya, ini boleh. BTPS bro, BTPS itu gimana Kak? Iya. BTPS, wah. Oh hari ini ex-date kemarin. Bentar, gue cek. Iya. BTPS itu ada fund yang keluar. Ada fund yang keluar, kemungkinan kecenderungannya mungkin akan ngetes di level sekitar 1895 sampai 18.800. Jadi dia baru ngebreak supportnya, jadi kemungkinan masih ada tekanan sampai sekitar 18-an lah gitu. Itu sih. Oke. Janji bro ini yang terakhir ya. Nggak apa-apa bro. Mau nambah juga nggak apa-apa. Enggak. Ini udah yang terakhir. Aku pilih pertanyaan ini karena memang fair. Karena tadi kita mention tentang SMGR, terus ada mention waskita beberapa kali juga nih. Nah jadi ada yang nanya nih dari
dari Wisantosa nih. Dia nanya, waskita masih ada harapannya enggak gitu, atau bakal turun ke 50 melihat sentimen negatif sekarang ini. Nah, mungkin dari Bro Handi sendiri nih kira-kira gimana pendapatnya begitu ya. Kalau Secara kalau ya. iya, kalau dia turun ke 50 sih enggak lah. Hmm. Tapi gue takutnya dia itu di suspend. Gue cuma Hmm. takutnya di suspend. Cuman harusnya sih enggak ya. Harusnya eh, dia kan udah beberapa kali nih eh, kasus korupsinya, dari Hmm. tahun-tahun sebelumnya juga kena kasus korupsinya juga. Dan gue rasa harusnya sih enggak sih. Mungkin kalau teman-teman jaga, kalau masih dia di sekitar level 19, 198, 197 itu kan ada supportnya. Nah, paling jaga di situ sih. Eh, Hmm. Cuman kalau memang kalian takut, ya kalian boleh kurangin porsi dulu. Kalau Ya, ya. misalkan kalian takut nanti kemana bakal terjadi apa-apa, ya better Ya, dihindarin dulu lah. ya, ya. Gitu. Ya, Jadi dari 198, 197 tadi ya, ya lihat-lihat betul. di angka segitu untuk jaga-jaga. Begitu kan, kalau misalnya takut boleh keluar Stay away, sedikit lah ya. ya. Begitu. Yang belum punya Ah, ya jangan main, cari masih banyak saham yang lain. betul banget, betul banget. Betul, betul. Itu gue setiap kali kita aji live gitu ya sama beberapa influencer dan sebagainya, kadang-kadang kita ini suka terpaku gitu ya dengan satu Iya, saham sampai lupa bahwa masih banyak nih emiten-emiten lain atau tempat-tempat lain kita bisa mengembangkan aset atau uang benar. kita Dan gitu ya teman-teman. dan bahkan bukan terpaku sama satu saham aja ya bro, tapi terpaku sama satu sektor. Ah, Jadi itu eh, dia, betul betul. yang harus move on itu bukan cuman kita terhadap gebetan kita, tapi kita terhadap sektor saham. Karena kan tiap tiap musim kan berubah bro. Dulu tahun 2022 sektor energi, coal, Iya, batu bara, ya kan. iya, Nah iya, tapi iya, di iya, iya. 2021 kita main di mana? Di sektor bank digital, kayak gitu. 2020 di sektor kesehatan, di sektor nikel gitu. Jadi kita itu udah dikasih contoh bahwasannya kita tuh sebagai trader harus bisa move on gitu. Kita harus bisa, oh sektor ini udah kelar, udah. Berarti kita udah nggak usah berurusan dengan sektor itu lagi. Kita cari sektor yang lagi rame itu di mana. Jadi kita cenderung nyari sektor atau pasar yang rame itu lagi ngomongin apa sih, ya udah kita lihat potensinya, masih ada potensi nggak di situ, kayak gitu sih. Wah, itu bagus banget bro, additionnya itu jadi benar-benar. Jadi karena aku juga sering dengar kalau mau jadi trader yang baik itu kan kita harus benar-benar mengurangi menggunakan perasaan Oh begitu iya bro betul. ya. Ya kan, Betul. jadi kita nggak bisa istilahnya mungkin teringat-ingat di saat sektor ini membuat kita kaya gitu kan. Iya. Terus berharapnya membuat kita kaya lagi gitu kan di tahun ini. Karena kita juga mungkin pertimbangan gara-gara malas analisa sektor baru begitu bro kan. Ya, Jadi ya. Dan kayaknya dan dan ya benar. Dan cenderung keenakan dalam iya, jangka pendek bisa dapat puluhan iya, persen. Ya, itu iya, itu iya, wajar sih. iya, iya, iya. Oke. Mungkin dari gue itu aja sih bro Oke. pertanyaan-pertanyaan gue dan teman-teman Cuan Troopers juga. Buat teman-teman Cuan Troopers di sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin baru join di pertengahan atau mungkin di akhir-akhir, ini IG Live-nya kita save, kita upload di Instagram Sukor Sekuritas, jadi kalian bisa nonton ya. Dan juga tadi teman-teman kita udah ingatkan, Bro Handi di sini banyak melakukan analisa gitu ya, dan juga mengedukasi komunitas. Begitu kan bisa follow Instagramnya yang ada nih, yang lagi collab sama kita sekarang, dan bisa ke bio-nya ya bro ya, ke Iya, bio lu betul. ada di situ FOD Instagram. Community ya, Iya, House of betul. Traders begitu ya, kalau kalian Yes. mau join, mau belajar dan sebagainya. Oke, mungkin kalau Oke. dari gua itu aja sih bro. Thank you banget waktunya Thank buat you malam banget. hari ini. Buat teman-teman Cuan Troopers juga, thank you ya yang udah Thank you nonton. Sampai banget. ketemu lagi bro ya Sampai ketemu di bro. lain waktu Yuk. ya. Siap. Oke, thank Oke, you. thank you bro. Bye bye. Dah semua.